Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusi Kamhar. Saya adalah dosen MKWU Bahasa Indonesia yang ditempatkan di program studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu Bahasa Indonesia. Namun sebelumnya, saya sampaikan bahwa video ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan mengajukan sertifikasi dosen tahun 2023. Dan video ini sebagai bukti atau dokumentasi dari pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Berikut adalah deskripsi mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah ini adalah mata kuliah Bahasa Indonesia yang bersifat wajib dengan bobot SKS, 2 SKS, dan mata kuliah ini ditempuh di semester ganjil atau semester 1 dengan dosen pengajar atau pengampu, yaitu saya sendiri, Muhammad Yusi Kamhar, SPD MPD. Di dalam pengajaran, saya menggunakan pendekatan DIA atau yang disingkat dengan Delivery Interaction Assessment. Delivery di mana saya sebagai dosen menyampaikan materi kepada peserta didik atau kepada mahasiswa ketika melakukan pembelajaran di kelas, baik kelas luring maupun kelas daring. Sedangkan interaction, di mana saya dan mahasiswa membangun interaksi ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan asesmen ini, di mana saya membuat penilaian atau evaluasi pembelajaran dengan tujuan untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran yang sudah dilakukan. Berikut adalah rencana pembelajaran yang akan dilakukan, yaitu pertama, deskripsi singkat mata kuliah, kemudian tujuan pembelajaran, yang ketiga, metode pembelajaran, hasil pembelajaran, materi pembelajaran, dan rencana kegiatan belajar mingguan. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini adalah Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dasar cinta tanah air melalui bahasa nasional. Secara khusus, pemahaman dan penerapan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam menulis akademik di berbagai bidang ilmu merupakan sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Sedangkan secara substansi, mata kuliah ini diarahkan pada pembelajaran bahasa Indonesia lisan dan tulisan secara sistematis dan logis melalui menyimak, membaca, menulis, dan berbicara ilmiah, serta membekali mahasiswa dengan keterampilan menggali ide, menulis secara logis dan sistematis, menciptakan karya tulis ilmiah maupun populer dalam bidang keilmuan masing-masing dari mahasiswa. Kemudian capaian pembelajaran ini adalah yang pertama, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, mampu mendokumentasikan, menyimpan, dan mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Yang selanjutnya, menguasai konsep dan prinsip penulisan karya ilmiah. Dan yang berikutnya, mampu membuat karangan ilmiah dalam berbagai bentuk, yaitu makalah, tugas akhir, skripsi, artikel, dan lain sebagainya. Serta CPMK-nya, setelah mempelajari bahasa Indonesia ini, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui proses penalaran ilmiah, khususnya dalam mendasari penilaian diksi yang tepat, membuat kalimat efektif, membuat paragraf, serta perencanaan karangan untuk menghasilkan karya ilmiah. Adapun sajian materi yang akan disampaikan selama 1 semester ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pertemuan 1 sampai pertemuan 7, yang kedua pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15. Karena di pertemuan ke-8 itu UTS dan pertemuan ke-16 itu adalah UAS.
Berikut adalah materi di setiap minggu. Minggu pertama, saya menyampaikan kontrak perkuliahan, kemudian minggu kedua, saya menyampaikan materi sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Yang ketiga, saya menyampaikan ragam bahasa Indonesia, kemudian pertemuan yang keempat, etika dan estetika dalam forum ilmiah, dan yang kelima, konsep EYD dan EBI serta penerapannya, dan yang keenam, ejaan diksi bahasa Indonesia, dan yang ketujuh adalah kalimat. Sedangkan yang kedelapan ini adalah UTS atau ujian tengah semester. Kemudian di bagian yang kedua, pertemuan ke-9, saya menyampaikan paragraf dalam karya tulis ilmiah, kemudian berikutnya menulis kutipan, daftar pustaka, dan plagiarisme. Yang selanjutnya memilih topik dan judul karya ilmiah. Kemudian pertemuan ke-12, bagian-bagian penting dalam penulisan karya ilmiah seperti kata, istilah, unsur serapan, tanda baca, dan catatan kaki. Kemudian yang pertemuan ke-13, anatomi karya ilmiah yang berisi pendahuluan, isi, dan penutup. Sedangkan pertemuan ke-14 dan 15, mahasiswa diberikan tugas untuk menyusun salah satu jenis karya ilmiah, yaitu makalah dan artikel. Dan yang pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-16, mahasiswa melaksanakan ujian akhir semester. Adapun metode pembelajaran yang dilakukan adalah pertama, student centered learning, yaitu partisipasi aktif antar mahasiswa. Jadi mahasiswa, dosen sebagai fasilitator, dan pembelajaran terpusat pada mahasiswa. Kemudian kuliah interaktif, jadi antara mahasiswa dan dosen sama-sama saling memberikan feedback atau saling timbal balik antara dosen dan mahasiswa, kemudian diskusi terkait dengan topik-topik yang sudah diberikan, dan yang terakhir adalah studi kasus yang sudah dipersiapkan. Kemudian media pembelajaran yang digunakan selama pembelajaran adalah yang pertama Microsoft PowerPoint atau PPT ya. Saya membuat seri dalam bentuk PPT, kemudian saya juga menyiapkan buku ajar ya, buku ajar yang sudah saya susun. Kemudian pembelajaran juga menggunakan Google Classroom dan Zoom Meeting. Kemudian ada media Siap NG dan Quizzes. Nah, ini adalah media-media yang digunakan selama pembelajaran. Sedangkan metode penilaian yang saya lakukan adalah yang pertama, penilaian sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan yang terakhir terkait dengan referensi yang sudah ditentukan, yaitu dapat dibagi menjadi dua, ada referensi utama dan referensi pendukung. Nah, referensi utama ya pertama dari buku yang saya susun, yaitu Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi, kemudian ada buku Cermat Berbahasa Indonesia karya Arifin E. Zainal, kemudian Pedoman Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, kemudian Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2016, kemudian ada juga aplikasi Bahasa Indonesia Akademik di Perguruan Tinggi yang ditulis oleh Sarduri. Kemudian referensi pendukungnya bisa menggunakan jurnal-jurnal yang ada hubungannya dengan topik-topik yang dibahas pada pertemuan tersebut. Dan ini adalah akhir dari deskripsi mata kuliah Bahasa Indonesia. Selanjutnya, mari kita simak cuplikan pembelajaran Bahasa Indonesia yang dilakukan menggunakan Zoom Meeting. Selamat menyaksikan. Baik, selamat malam teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita kembali bertemu dalam aktivitas perkuliahan Bahasa Indonesia. Ini adalah minggu yang ketiga teman-teman ya. Minggu pertama kemarin kita sudah mengisi dengan kontrak perkuliahan. Kemudian di minggu yang kedua saya sudah menyampaikan materi terkait dengan sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Dan pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas terkait dengan ragam bahasa Indonesia. Namun sebelumnya, mari kita berdoa ya, menurut kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini membawa kebaikan untuk keilmuan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ya, teman-teman apa kabar? Sehat-sehat semuanya hari ini?
Sehat ya? Siapa? Baik. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum kita masuk ke materi, saya akan melakukan refleksi terlebih dahulu terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan di minggu yang kedua. Nah, ini tujuannya agar teman-teman tetap mengingat materi-materi yang sudah disampaikan dan berusaha untuk menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena biar bagaimanapun materi-materi bahasa Indonesia ini adalah sangat erat kaitannya dengan aktivitas kita sehari-hari. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman siapa yang ingin menyampaikan apa yang sudah dipelajari minggu lalu terkait dengan sejarah dan perkembangan bahasa. Silakan. Siapa yang pertama kali ini? Ya, Maria Magdalena mungkin. Silakan. Ya. Saya, Pak. Oh ya, silakan Maria Magdalena. Bahasa Indonesia. Setelah kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Baik, itu adalah salah satu peristiwa ya, salah satu peristiwa yang terjadi sebelum kemerdekaan ya, terkait dengan kebahasaan. Kemudian mungkin setelah kemerdekaan kira-kira peristiwa apa yang bisa kita sampaikan yang bisa kita ingat selalu terkait dengan perkembangan bahasa? Silakan. Siapa? Mungkin Rovina? Saya, Pak. Ya, silakan Yeni. Setelah kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Oke, Pemerintah ya. Orde Lama Ya, silakan. Pemerintah Orde Lama dan Orde Baru membentuk lembaga yang mengurus masalah kebahasaan yang sekarang menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Iya, jadi dari dulu memang ada yang mengurusi bahasa ya, dan sampai saat ini kita mengenal dengan Balai Bahasa yang biasanya bertugas untuk mengurusi terkait dengan perkembangan bahasa dari masa ke masa seperti itu ya. Kemudian pada minggu ini kita akan membahas tentang ragam bahasa ya. Nah, ragam bahasa ini tidak akan terlepas dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Jadi materi sebelumnya dengan materi hari ini itu tentu sangat berkaitan ya teman-teman ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Jadi dari sebelum kemerdekaan hingga saat ini bahasa Indonesia sudah mengalami beberapa dekade ya, sudah mengalami beberapa masa, sehingga dari tiap-tiap masa, tiap-tiap dekade itu tentu ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam bahasa Indonesia. Mungkin teman-teman ada yang bisa merefleksi atau menyampaikan terkait dengan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kemudian nanti kita akan kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Silakan kan kepada materi hari ini ya teman-teman ya. Saya akan share materinya terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya? Ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi materi kita kali ini adalah tentang ragam bahasa. Nah, dari materi ini, adapun capaian yang diharapkan setelah mempelajari materi ini adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menerapkan ragam bahasa Indonesia dalam aktivitas berbahasa, baik bahasa lisan dan tulisan. Ini adalah capaian yang diharapkan setelah pembelajaran ini berakhir nanti ya. Kemudian selanjutnya, nah ini berkaitan dengan materi. Mengapa ada keragaman bahasa? Nah, jadi ini adalah pertanyaan yang pertama terkait dengan materinya. Nah, ragam bahasa itu merupakan
konsekuensi dari hasil aktivitas atau interaksi antar penutur ya, dari penutur dengan mitra tutur. Jadi di sini para penutur yang tidak homogen, artinya heterogen. Semakin heterogen masyarakatnya, semakin beragam masyarakatnya, maka variasi bahasa itu sangat besar kemungkinannya muncul ragam-ragam baru. Kemudian yang kedua adalah adanya interaksi sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, apabila ada interaksi dari masyarakat ya antar masyarakat, maka tentu akan menghasilkan ragam bahasa yang baru. Nah, berikut pengertian ragam bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu variasi bahasa menurut pemakaian, topik yang dibicarakan, hubungan pembicara dan mitra bicara, dan medium pembicaranya. Nah, jadi ragam bahasa itu muncul akibat bagaimana atau kapan bahasa itu digunakan, kemudian dengan siapa kita berbicara, kemudian apa yang kita bicarakan, dan medianya apa. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian ragam bahasa berdasarkan segi penutur. Nah, ragam bahasa berdasarkan segi penutur ini dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi 4 teman-teman ya. Yang pertama, idiolek. Idiolek itu adalah ragam bahasa yang bersifat perseorangan. Artinya, bahasa ini, ya, variasi bahasa atau ragam bahasa ini muncul akibat adanya tuturan atau bahasa yang dihasilkan oleh orang-orang tertentu yang bisa saja tuturannya atau bahasa atau istilah yang disampaikan itu menjadi ciri khas dari orang tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya mungkin kita akan mengutip dari pernyataan atau kata-kata yang sering diucapkan oleh almarhum Gus Dur. Itu aja kok repot. Nah, itu adalah kata-kata atau variasi bahasa yang mencirikan Gus Dur. Oke, jadi seperti itu. Kemudian mungkin kita melihat dari segi artis misalnya, cetar membahana. Ketika kita mendengar istilah atau kata cetar membahana, pasti kita akan ingat, oh itu Syahrini yang dimaksudkan. Begitu ya, itu Syahrini yang memiliki istilah tersebut. Jadi itulah yang dimaksud dengan idiolek. Idiolek itu adalah ragam bahasa yang bersifat perseorangan dan bisa saja ragam tersebut akan menjadi identitas atau ciri khas dari orang tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah dialek. Dialek itu adalah ragam bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif banyak yang berada pada satu tempat, wilayah atau area tertentu. Jadi biasanya di wilayah tertentu itu memiliki dialek ya. Misalnya di Jawa. Jawa memiliki bahasa daerah yaitu bahasa Jawa, tetapi dialeknya tidak hanya satu dialeknya. Misalnya ada dialek Banyumas, kemudian ada dialek Malangan, kemudian ada dialek Surabayaan, Banyuwangi dan lain sebagainya yang memiliki variasi-variasi yang menunjukkan oh ini adalah dialek Banyuwangi, ini adalah dialek Surabaya, ini adalah dialek Malang seperti itu. Nah, begitu juga dengan mungkin di daerah-daerah lain seperti NTT, Kalimantan, saya rasa pasti ada dialek-dialek yang menandakan bahwa oh ini adalah dialek kelompok tertentu, ini adalah dialek wilayah tertentu, seperti itu teman-teman ya. Kemudian kronolog. Kronolog adalah ragam bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Jadi ini kaitannya dengan masa, waktu ya. Zaman dulu dengan zaman sekarang itu tentunya berbeda. Nah, kalau di Indonesia mungkin kita sering mendengar istilah zaman 70-an, zaman 80-an, kemudian zaman 2000-an. Nah, itu dari masa ke masa itu biasanya ada ragam-ragam bahasa atau variasi-variasi bahasa yang menandakan adanya perbedaan dari masing-masing atau tiap-tiap masa atau tiap-tiap waktu tersebut. Oke, jadi tentu akan sangat berbeda variasi bahasa pada zaman tahun 70-an dengan sekarang itu akan berbeda. Contoh saja misalnya pada tahun 80-an atau tahun 2000-an lah misalnya, kita tidak pernah mengenal istilah TikTok, kita tidak pernah mengenal istilah
WhatsApp, kita tidak pernah mendengar istilah DM, kemudian Instagram dan lain sebagainya ya. Kita tidak pernah mendengar istilah-istilah itu dulu tahun 2000 tahun 2000-an atau 2000 ya pokoknya di bawah 2011 2012 saya rasa masih belum terlalu booming seperti halnya saat ini ya. Tetapi pada saat ini kita banyak sekali ragam-ragam bahasa yang apa namanya yang kita kenal, yang kita mungkin gunakan juga di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Jadi intinya Chronolect ini adalah ragam bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu ya. Jadi pada masa tahun 70-an itu tentu berbeda dengan ragam bahasa yang muncul pada tahun 2000-an. Kemudian tahun 2000-an itu juga akan berbeda dengan bahasa-bahasa atau ragam bahasa pada saat ini. Kemudian yang terakhir adalah sosiolek. Sosiolek adalah ragam bahasa yang berkenaan dengan status, golongan, dan kelas sosial para penuturnya. Ini berkaitan dengan perbedaan kelas sosial. Kelas sosial itu semua yang berkaitan dengan sifat atau pribadi penutur, pribadi seseorang. Nah, pribadi seseorang, misalnya apa? Ya, mulai dari umurnya, usianya ya. Usia ya misalnya usia 15 tahun tentu akan berbeda dengan ragam bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang sudah umur 20 tahun atau 25 tahun dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dipengaruhi oleh punktuasi jeda ritme suara. Sedangkan kalau ragam tulisan itu tidak dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan, ya. Nah, kalau bahasa lisan contohnya seperti apa? Nah, ketika kita menggunakan ritme atau intonasi yang keras, maka bisa saja maknanya berbeda ya, berbeda. Sedangkan kalau tulisan itu tidak mempengaruhi teman-teman ya. Misalnya gini, pergilah. Nah, pergilah. Itu mungkin asumsinya biasa saja, tetapi ketika kita menggunakan nada yang tinggi, maka itu bisa saja bermakna, oh itu adalah posisi sedang marah atau kondisi sedang marah seperti itu. Tetapi kalau ragam tulis, itu kan tidak bisa kita bedakan ini nada tinggi, ini nada rendah, ini nada sedang, tidak ada di tanda baca seperti itu, teman-teman ya. Kemudian mungkin sebelum saya melanjutkan ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan. Ya, biar ada interaksi. Jangan sampai hanya satu arah, nanti saya khawatir teman-teman tidak memahami apa yang saya sampaikan. Silakan, kalau ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan. Silakan, ada pertanyaan? Dari saya, Pak. Oh ya, silakan. Oke, jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini kan tadi Bapak telah menjelaskan tentang ketika kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain, di situ ada beberapa aspek yang diperhatikan, yaitu di antaranya pada aspek situasi yang dihadapi. Dan di situ ada 3 poin, ada yang bersifat formal, semi formal, dan non formal. Jadi pertanyaan dari saya mungkin Bapak lebih menjelaskan dan contoh dari masing-masing poin tersebut. Mungkin demikian pertanyaan dari saya. Waktu dan kesempatan saya kembalikan ke Bapak. Saya ingin teman-teman memulai untuk menjawab kuis ya. Teman-teman sudah mulai bergabung ya di kuis ini. Baru Maria Marlina Lu yang sudah bergabung. Saya belum, Pak. Pak, boleh dikirim ulang linknya? Oke, linknya sudah ada ya sudah saya kirimkan tadi, teman-teman. Ya, sudah Pak, linknya sudah dikirimkan. Oke, sudah bergabung semua ya.